Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B, kelompok 24 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Rizka Febrianti, dan dua rekan saya, Indah Rianti, dan Siti Yesi Hamidasari. Kami di sini akan memaparkan sedikit mengenai mekanisme aksi diazepam. Nah, di sini kami memenuhi tugas dari mata kuliah farmakologi molekuler yang diambil oleh Bapak Yanza Anas. Pertama, di sini kita akan mempresentasikan tentang indikasi diazepam. Diazepam diindikasikan untuk terapi kecemasan atau ansietas dalam penggunaan jangka lama karena mempunyai masa kerja panjang. Selain itu juga sebagai sedatif dalam keadaan psikosomatik yang ada hubungannya dengan rasa cemas. Selain sebagai antidepresan, diazepam digunakan sebagai hipnotik, antikonvulsi, pelemas otot, dan induksi anestesi. Secara farmakologi, diazepam digunakan untuk memperpendek, mengatasi gejala yang timbul seperti gelisah yang berlebihan. Diazepam juga dapat diindikasikan untuk gemetaran, kegilaan, dan dapat menyerang secara tiba-tiba seperti halusinasi akibat mengkonsumsi alkohol. Diazepam juga dapat digunakan untuk kejang otot, merupakan penyakit neurologi. Diazepam digunakan sebagai obat penenang dan dapat juga dikombinasikan dengan obat lainnya. patofisiologi. Patofisiologis, ansietas berhubungan dengan multiple struktur otak dan fungsi abnormal dari beberapa sistem neurotransmitter norepinefrin atau NE, gamma aminobutyric acid atau GABA, dan serotonin 5-HT. Ada beberapa teori neurokimia, yaitu model noradrenergic, model reseptor benzodiazepin, model serotonin. Yang pertama, model noradrenergic. Model ini menunjukkan bahwa sistem syaraf otonom pada penderita gangguan ansietas hipersensitivity dan bereaksi berlebihan terhadap berbagai rangsangan. Glukokortikoid mengaktifkan locus coeruleus yang berperan dalam mengatur ansietas, yaitu dengan mengaktifkan pelepasan norepinefrin atau NE dan merangsang sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Yang kedua, model reseptor benzodiazepin. Secara fungsional dan struktural, reseptor BZ berhubungan dengan reseptor GABA tipe A, yang mana terjadi penurunan kadar GABA dan peningkatan reseptor GABA A. Benzodiazepin pada pasien dengan ketiga, serotonin. Fungsi 5-HT. 5-HT sebagai rentang yang diatur oleh minimal 13 substansi 5-HT yang berlebihan besar kurangi aktivitas norepinefrin atau NE. Sedangkan aktivitas 5-HT yang rendah akan menyebabkan disregulasi neurotransmitter lain. Kemudian sekarang mekanisme aksi dari diazepamnya sendiri. Nah, diazepam itu merupakan derivat dari benzodiazepin yang bekerja dengan cara mempengaruhi neurotransmitter di otak. Nah, neurotransmitter yang dipengaruhi yaitu asam gamma aminobutyric atau GABA yang merupakan sebuah neurotransmitter yang menekan aktivitas saraf. Aktivitas yang berlebihan dari saraf itulah yang menjadi penyebab terjadinya kecemasan dan gangguan psikologis. Nah, sehingga diperlukan pengobatan untuk mengurangi aktivitas saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, reseptor GABA itu memiliki dua subtipe. Yang pertama, GABA A dan GABA B. Nah, reseptor GABA itu merupakan tempat di mana obat golongan benzodiazepin itu bekerja seperti diazepam. Nah, diazepam nantinya akan bekerja secara selektif pada reseptor asam gamma aminobutyrat A atau GABA A yang memerantarai penghambatan transmisi sinaptik yang cepat melalui susunan saraf pusat. Nah, reseptor GABA A ini mengandung alfa 1 subunit yang terlibat dalam tidur sementara atau sedatif dan hipnotik
serta alfa 2 atau alfa 3 yang terlibat dalam terjadinya kecemasan. Nah, nantinya diazepam itu akan mengikat reseptor GABA di situs terpisah yang disebut dengan efek ikatan alosterik, maka akan terjadi perubahan konformasi bentuk. Nah, perubahan konformasi bentuk itu nantinya akan meningkatkan afinitas GABA pada reseptornya, sehingga akan terjadi peningkatan frekuensi dan pembukaan kanal ion klorida atau Cl-min. Sehingga ion klorida nanti dari ekstrasel akan masuk ke dalam intrasel dan meningkatkan muatan negatif di dalam sel prosinaptik yang menyebabkan potensi aksi sekarang di dalam intrasel itu lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrasel. Kemudian sehingga akan menghasilkan stabilisasi membran syaraf yang menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi dari membran prosinaptik, di mana dapat menghambat aktivitas neuron yang terlibat dalam kecemasan dan kegelisahan, membuat neuron ini resisten terhadap rangsangan. Kemudian dengan cara demikian obat ini memfasilitasi efek inhibitor dari GABA sehingga meningkatkan efek GABA dan menghasilkan efek sedasi, tidur, dan berbagai macam efek seperti mengurangi kegelisahan. Dan sebagai muscle relaxation, reseptor benzodiazepin itu dapat ditemukan di otak, medula spinalis dengan densitas tinggi pada korteks cerebral, cerebellum, dan hippocampus, dan densitas rendah pada medula spinalis. Kemudian ini ada animasi singkat mengenai obat diazepam. Nah, diazepam nanti ini akan berikatan dengan subunit gamma yang merupakan reseptor dari GABA. Nah, setelah berikatan akan menyebabkan perubahan konformasi bentuk dan mengakibatkan terbukanya kanal ion klorida. Dan ion klorida dari ekstrasel ini nanti akan masuk ke dalam intrasel dan menyebabkan peningkatan frekuensi pembukaan kanal ion dan meningkatkan afinitas GABA pada reseptornya, sehingga potensi aksi sekarang itu di dalam intrasel itu lebih tinggi dan menyebabkan hiperpolarisasi membran saraf, menghambat rangsang neurotransmitter untuk depolarisasi dan meningkatkan periode istirahat dari possinaptik. Oke, presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada salah kata atau penjelasan kami belum terlalu cukup jelas, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum